Kisruh Partai Golkar masih berlanjut. Keputusan Kemenkumham menangi kepengurusan Agung Laksono dianggap Abu Rizal Bakri sebagai langkah politis. Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono. Keputusan ini diambil mengacu hasil sidang mahkamah partai tersebut. Politisi senior Golkar, Yusuf Kala, yakin kisruh Partai Beringin akan berakhir setelah ini. Iya kan semua dua pengadilan, yaitu Pengadilan Jakarta Pusat Barat, sudah memutuskan bahwa yang menyelesaikan harus Mahkamah Partai. Dan Mahkamah Partai sudah bekerja, itu hasilnya. Mahkamah hasilnya itu harus didaftar di pemerintah. Pemerintah sudah keluarkan pengesahannya, ya selesai sudah. Namun keputusan Kemenkumham ternyata tidak diterima kubu Abu Rizal Bakri. Ical memastikan akan segera melaporkan kubu Agung Laksono ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan dokumen. Satu meyakinkan kepada pemerintah bahwa apa yang kita kerjakan adalah yang benar. Kita lihat di sini pemegang hak suara semua ada di sini dan tidak ada di dalam satu Menas Ancol. Saya kira dengan begitu kita yakinkan pemerintah bahwa apa yang disampaikan Menkumham itu adalah bukan satu hal yang benar. Golkar di bawah pimpinan Ical berdalih sidang mahkamah partai tak pernah memenangkan kubu Agung Laksono. Kemenkumham dianggap tidak mengutip dengan benar hasil putusan tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, jadi apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu terkait dengan kisruh yang terjadi di Partai Golkar? Jadi betul. Yang pertama di sini dikatakan bahwa menginstruksikan kepada kubunya Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan partai, kemudian memilih kader-kader partai yang sesuai dengan ADART, dan yang terakhir segera mendaftarkan kepengurusan partai yang sudah ditulis di akta notaris. Jadi inilah yang dijadikan dasar oleh kubunya Agung Laksono untuk terus atau menganggap bahwa kubu mereka ini yang akhirnya legal gitu. Nah, sementara itu kalau misalnya dari kubunya Abu Rizal Bakri, terutama diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Yusril Iza Mahendra, dia mengatakan bahwa ini memang kayaknya keputusannya dipolitisi deh. Karena kan kalau misalnya kita lihat gitu ya, di dalam Golkar itu kan memang ada dua kubu. Kalau misalnya Agung Laksono itu kan lebih melipir ke KIH, lebih melipir ke Presiden Joko Widodo lah. Kalau misalnya Abu Rizal Bakri kan tetap ingin di KMP begitu kan. Nah kalau misalnya ini dimenangkan, berarti nanti otomatis konstelasi atau peta politik di DPR itu juga akan berubah dong. Gitu kan. Kemudian muncul juga pertanyaan, apakah nanti misalnya nih bener nih ya Golkar Agung Laksono yang menang gitu. Nah berarti nanti posisi dari KMP ini apakah nantinya akan lemah begitu. Sih dengan secara logikanya sih bisa masuk dalam hitungan ya. Benar. Karena kan ada perombakan juga memang dikatakan kalau akan dilakukan dalam waktu dekat gitu. Ada reshuffle rencana? Ada perombakan di dalam tubuhnya Golkar begitu. Dan juga dikatakan yang masih menentang dari keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham akan diberhentikan begitu. Apakah mungkin dalam dalam politik besarnya, dalam hal ini hubungan antara eksekutif dan legislatif, ada janji-janji politik juga dari kubunya presiden ataupun juga tadi KIH terhadap Golkar gitu untuk bisa menempatkan misalnya menteri gitu ya kan? Itu mungkin saja terjadi ya. Itu sebuah pertanyaan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang betul kubu Agung Laksono ini nanti yang legal begitu, ya kebijakan di DPR, kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo ini akan lebih mulus. Betul. Jadi kebijakan itu juga nanti ngefeknya ke kita gitu kan. Mudah-mudahan. Yuk kita lihat seperti apa.